Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Melanjutkan tingkatan niat. Summa kemudian bayyanal musannif menjelaskan maratiban niyati ats-tsalatsata, tingkatan-tingkatan niat yang 3. Biqaulihi, dengan perkataan musannif, in kanatis sholatu fardhon, jika salatnya itu adalah salat fardu, ai walau fardhu kifayatin, meskipun sholatnya itu adalah fardu kifayah, ka sholatil janazah, seperti sholat jenazah, au qadaan, atau adanya sholat tadi itu adalah sholat qada, mengqadai dari sholat fardu, kal faitati, seperti sholat yang terlewat, wa mu'adatan, dan adanya sholat tadi itu adalah sholat mu'adah, sholat yang diulang. Nah, kenapa sholat mu'adah ini termasuk sholat fardu? Nadharan, karena memandang li asliha, kepada asalnya sholat mu'adah. Karena asal sholat mu'adah ini adalah sholat fardu. Jadi asal sholat mu'adah itu adalah sholat fardu yang dia ingin mengulangi sholat fardu tersebut dengan 2 alasan. Jadi sholat mu'adah itu adalah sholat fardu yang diulangi dengan 2 alasan. Yang pertama, alasan pertama adalah ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, karena sebelumnya dia melakukan sholat fardu tadi dengan sendirian. Kemudian dia melihat ada jamaah sholat, maka dia mengulangi sholat fardu tersebut yang dilakukan dengan sendiri tadi, diulangi dengan berjamaah. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah supaya temannya yang sholat sendirian itu mendapat pahala jamaah. Jadi alasan yang kedua adalah supaya temannya yang sholat sendirian mendapatkan pahala jamaah. Misalnya dia sudah melakukan sholat berjamaah, tapi ada temannya yang tertinggal daripada sholat jamaah, maka dia disunnahkan mengulangi sholat bersama temannya supaya temannya mendapatkan pahala sholat jamaah. Nah, ini alasan yang kedua. Nah, sholat mu'adah ini termasuk juga sholat fardu. Nadharan di asliha, karena memandang kepada asalnya sholat mu'adah. Au nadhran, atau sholat yang dinadari. Nah, sholat nazar ini juga termasuk sholat fardu. Nah, kalau sholat itu adalah sholat fardu, maka wajib fihi, pada sholat fardu, salasatu asya, wajib 3 perkara. Jadi kalau sholatnya itu fardu, maka wajib pada sholat fardu 3 perkara. Ahaduha, yang pertama dari 3 perkara tadi adalah qasdul fi'li, yaitu menyengaja melakukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah niyatu fi'lis sholah, niat melakukan sholat, allati, yang istahdaraha, yang dia menghadirkan sholat tersebut. Supaya apa? Berniat melakukan sholat
Di sini disebutkan litatamayyaza an sairil af'al, yaitu supaya salat tadi terbedakan dengan niat tersebut, supaya terbedakan an sairil af'al dari seluruh perbuatan-perbuatan. Itu tujuannya. Wala tajibul idhofatu ilallahi ta'ala. Wala tajibu, dan tidak wajib al-idhofatu, menyandarkan niat solat, disandarkan ilallah, kepada Allah. Jadi menyandarkan niat solat kepada Allah itu enggak wajib. Jadi dalam niat itu tidak wajib mengucapkan lillahi ta'ala, aku niat solat karena Allah, itu enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Li'annal ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah itu la takunu, tidak ada. Ibadah itu tidak ada illa kecuali lahu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena ibadah itu adalah hanya untuk Allah, enggak perlu menyertakan lillahi ta'ala dalam niat. Lakin akan tetapi tustahabbu, akan tetapi penyandaran kepada Allah tadi itu disunnahkan liyatahaqqaqa maknal ikhlas, supaya menjadi nyata, menjadi jelas maknal ikhlas, makna ikhlas. Jadi penyandaran kepada Allah tadi itu disunnahkan supaya menjadi tampak jelas makna ikhlas, tapi tidak wajib. Wa yustahabbu, dan disunnahkan niyatul istiqbalil qiblah, niat menghadap kiblat, itu sunnah. Mustaqbilal qiblati, ya, di dalam niat seperti itu sunnah. Wa adati rakaati, dan disunnahkan juga niat menyebutkan jumlah rakaat. Jumlah rakaatnya tadi disebutkan, itu juga sunnah. Walau akhto'a, seandainya seorang tadi itu salah fil adat, di dalam menyebutkan jumlah bilangan rakaat, itu salah. Ka'anna wa dhuhra salasan, seperti seorang tadi niat salat zuhur salasan, 3 rakaat. Aku niat salat zuhur 3 rakaat. Al khamsan, atau niat salat zuhurnya tadi adalah 5 rakaat. Maka bagaimana? Kata beliau, lam tanaqid salatuhu, maka tidak sah salatnya. Kemudian wathaniha, yang kedua, yaitu kewajiban niat yang kedua, jika salat itu adalah fardu, kewajibannya yang kedua adalah at-ta'yinu, yaitu menentukan salat. Min zuhrin, dari salat zuhur, au ghairiha, atas selain zuhur. Jadi yang kedua, kewajiban niat jika salat itu adalah fardu, itu adalah wajib menentukan salatnya. Apakah itu salat fardu, salat asar, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan subuh, itu wajib disebutkan di dalam niat. Nah, supaya apa? Salat tersebut ditentukan litatamayyaza an sairis shalah, supaya salat tersebut terbedakan dari seluruh salat, supaya menjadi jelas apa ya salat yang dia lakukan, seperti itu. Jadi kewajiban niat yang kedua adalah wajib menentukan salatnya. Kemudian wa thalithuha, yang ketiga dari kewajiban-kewajiban niat jika salat itu adalah salat fardu, yang ketiga adalah al-fardiyatu, yaitu wajib menyebutkan kefarduan. Aku niat mengerjakan salat zuhur, ditentukan, kemudian fardu itu harus disebutkan.
Ai mulahadhatul fardiyah wa qasduha, yaitu maksudnya adalah memperhatikan fardu dan menyengaja fardu. Fayulahidu wa yaqsidu kauna sholati fardhan, maka hendaknya seorang itu memperhatikan wa yaqsidu kauna sholati fardhan, dan menyengaja adanya sholat itu fardu. Untuk apa menyebutkan kefarduan? Litatamayyaza anin nafli, supaya sholat tersebut terbedakan dengan sholat sunnah. Jadi kewajiban yang ketiga adalah menyebutkan kefarduan. Tujuannya untuk apa? Supaya terbedakan dari sholat sunnah. Fala tajibu, maka tidak wajib al-fardiyatu fi sholati sobi, yaitu menyebutkan kefarduan pada sholatnya anak kecil. Itu enggak wajib. Kenapa? Li'anna sholatahu, karena sholatnya anak kecil itu taqa'u naflan ittifaqan, karena sholatnya anak kecil jatuhnya itu adalah sholat sunnah ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Bi khilafil mu'adati, berbeda dengan sholat mu'adah. Fafiha, maka di dalam sholat mu'adah itu jatuhnya sunnah, itu khilafun, ada perbedaan di kalangan para ulama. Wa innama, dan hanya saja wajib niyatul fardiyah, niat fardu alas sobi, atas anak kecil. Hanya saja anak kecil tadi wajib niat fardu fi sholatil janazah, di dalam sholat jenazah. Kenapa? Li'anna sholatahu, karena sesungguhnya sholatnya anak kecil, lamma kanat li isqatil fardi, ketika sholatnya anak kecil tadi tujuannya adalah li isqatil fardi, untuk menggugurkan kefarduan, anil mukallafin, dari orang-orang mukallaf, maka u'tubirah, maka diperhitungkan fiha, di dalam sholatnya anak kecil tadi, zalika, yaitu zalika wajib menyebutkan fardu di dalam sholatnya. Jadi kalau sholatnya sobi, itu untuk menggugurkan kefarduan dari orang-orang mukallaf, maka wajib menyertakan di dalam niat sholatnya sobi, wajib menyertakan atau menyebutkan kefarduan. Wala budda, dan harus fil mu'adati, di dalam salat yang diulang, wal manzurati, dan di dalam salat yang dinadari, wajib min niyatil fardiyah, dari niat fardu. Jadi salat mu'adah dan salat manzurah, salat yang dinadari, wajib niatnya itu fardu. Kalau tidak, maka tidak sah. Walakin akan tetapi, yakumu niyatun nadriyah, yakumu menempati apa niyatun nadriyah, niat nazar, fil manzurah, pada salat yang dinadari, niat nazar tadi menempati maqam dzalika, yaitu menempati posisi fardu. Jadi misalnya seorang nazar sholat sunnah witir misalnya, dia mengucapkan di dalam niatnya, aku niat sholat witir karena nazar, aku niat sholat witir karena nazar. Nah, menyebutkan nazar di sini ini sudah berposisi seperti fardu, enggak perlu menyebutkan fardu lagi, karena nazar ini adalah yakumu maqama dzalika, yaitu menempati posisi fardu. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.